Kisah Jenaka Don Quixote de la Mancha. Bab 1, di mana seorang hidalgo memutuskan untuk menjadi ksatria dan mengguncangkan dunia, atau setidaknya desa tetangga. Di sebuah sudut La Mancha yang terlupakan oleh peta dan waktu, hiduplah seorang pria bernama Alonso Quijano. Ia adalah seorang hidalgo, bangsawan kelas teri, yang hari-harinya dihabiskan dengan rutinitas yang membosankan. Menu makannya pun bisa ditebak, sup daging sapi pada hari biasa, sisa daging dingin di malam hari, dan kacang lentil pada hari Jumat. Kekayaannya yang tak seberapa, sebagian besar habis untuk mengisi perut. Di rumah, ia ditemani oleh seorang pengurus rumah tangga yang usianya sudah kepala 4, seorang keponakan yang belum genap 20, dan seorang pemuda desa yang serba bisa, dari memasang pelana kuda hingga memangkas tanaman. Tuan Quijano sendiri sudah mendekati usia 50-an. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan ia adalah seorang pemburu yang rajin bangun pagi. Namun semua itu berubah ketika ia menemukan sebuah portal ke dunia lain, buku-buku tentang kesatriaan. Ia melahap kisah-kisah Amadis de Gaula, Palmerin dari Inggris, dan kesatria-kesatria lainnya dengan begitu rakus hingga ia lupa akan perburuan, ladang, dan bahkan realita itu sendiri. Ia menjual hektaran tanah suburnya hanya untuk membeli lebih banyak buku, memenuhi rumahnya dengan petualangan-petualangan fantastis. Otaknya yang kini dipenuhi oleh raksasa, penyihir, dan putri-putri jelita, akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang tak terhindarkan. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi pembaca, ia harus menjadi pelaku. Ia harus menjadi seorang ksatria pengembara, memperbaiki kesalahan dunia, dan mengukir namanya dalam sejarah. Maka dimulailah transformasi agung itu. Baju zirah peninggalan kakek buyutnya yang berkarat, ia bersihkan hingga berkilau. Topi bajanya yang romben, ia perbaiki dengan selembar kardus yang ia bentuk dengan penuh asi. Saat ia mengujinya dengan sabetan pedang, topi baja itu hancur. Ia tidak putus asa, ia membuatnya lagi. Kali ini diperkuat dengan batangan besi dan tanpa ragu menyatakannya sebagai topi baja paling tangguh. Kudanya yang kurus kering, yang tulangnya lebih menonjol daripada dagingnya, ia pandangi dengan penuh cinta. Setelah 4 hari perenungan mendalam, ia memberinya nama yang agung, Rocinante. Untuk dirinya sendiri, ia butuh 8 hari lagi untuk menemukan nama yang sempurna, Don Quixote de la Mancha. Namun, seorang ksatria tanpa cinta adalah seperti pohon tanpa daun. Ia membutuhkan seorang wanita pujaan hati. Dalam benaknya, ia mengubah seorang gadis petani sederhana dari desa tetangga, Aldonza Lorenzo, menjadi seorang putri bangsawan yang tiada tara. Ia memberinya nama yang puitis dan merdu, Dulcinea del Toboso. Kini dengan zirah kardus, kuda kurus, dan seorang kekasih imajiner, Don Quixote siap untuk petualangan pertamanya. Bab 2. Petualangan pertama dan kastil imajiner. Pada suatu pagi di bulan Juli yang panas membara, Don Quixote dengan zirah lengkap dan hati yang meluap-luap karena gembira menyelinap keluar dari rumahnya. Namun, sebuah pikiran yang mengerikan tiba-tiba menyergapnya di tengah padang. Ia belum ditahbiskan menjadi ksatria. Menurut hukum kesatriaan yang ia baca, ia tidak boleh bertarung dengan ksatria lain. Tapi kegilaannya jauh lebih kuat daripada keraguannya. Aku akan meminta ksatria pertama yang kutemui untuk mendahbiskanku, putusnya dalam hati. Sambil menunggangi kudanya Rocinante yang gontai, ia bermonolog dengan bahasa puitis yang ia kutip dari buku-bukunya, memuji keberaniannya sendiri dan meratapi perpisahan yang menyakitkan dengan putri Dulcinea. Matahari bersinar begitu terik dan otaknya yang sudah setengah matang nyaris meleleh. Seharian ia berkuda tanpa menemukan satupun petualangan yang membuatnya hampir putus asa. Akhirnya, saat senja tiba dan perutnya mulai keroncongan, ia melihat sebuah penginapan kumuh di kejauhan. Bagi mata orang biasa, itu hanyalah penginapan. Tapi, di mata Don Quixote, itu adalah sebuah kastil megah dengan 4 menara perak, jembatan gantung, dan parit yang dalam.
Di depan kastil itu, ia melihat dua orang wanita penghibur yang sedang menunggu pelanggan. Baginya, mereka adalah dua dara jelita, putri-putri bangsawan yang sedang bersantai di gerbang kastil. Ia menyapa mereka dengan bahasa kuno yang begitu berbunga-bunga, sehingga kedua wanita itu tak bisa menahan tawa. Sang pemilik penginapan, seorang pria gemuk yang cinta damai, keluar dan menyambut Don Quixote dengan sabar. Meskipun dalam hatinya, ia menganggap tamunya itu sudah gila. Don Quixote yang mengira pria gemuk itu adalah sang kastelan, penjaga kastil, dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai kesatria dari La Mancha dan kudanya Rocinante. Para putri kastil membantunya melepaskan zirah, kecuali topi baja kardusnya yang terikat erat dengan pita hijau di lehernya. Maka sepanjang malam itu, ia makan dengan topi baja masih terpasang di kepalanya. Karena tidak bisa memasukkan makanan ke mulutnya sendiri, salah satu putri harus menyuapinya. Dan untuk minum, sang kastelan harus menggunakan sebuah sedotan panjang dari alang-alang. Sungguh pemandangan yang menggelikan. Bab 3. Upacara penabisan kesatria yang paling aneh. Malam itu, pikiran bahwa ia belum menjadi kesatria sejati terus menghantui Don Quixote. Ia tidak bisa tidur. Dengan tekad bulat, ia memanggil sang pemilik penginapan, membawanya ke kandang kuda, lalu berlutut di hadapannya. "Wahai kesatria berani," katanya dengan suara bergetar penuh hormat. "Aku tak akan bangkit dari sini sampai Paduka menugerahiku sebuah permintaan. Tabiskanlah aku menjadi kesatria." Sepemilik penginapan yang semakin yakin tamunya ini tidak waras, memutuskan untuk meneladani kegilaannya demi mendapatkan hiburan malam itu. Ia setuju. Ia bahkan mengarang cerita bahwa di masa mudanya, ia juga seorang kesatria pengembara yang telah berkelana ke seluruh Spanyol. Lalu ia menyuruh Don Quixote untuk melakukan ritual jaga malam di atas tumpukan senjatanya di halaman penginapan, yang ia sebut sebagai kapel kastil. Don Quixote pun berjaga dengan hikmat di bawah sinar rembulan. Tiba-tiba, seorang pengemudi dekle datang untuk memberi minum hewannya dan tanpa sengaja mencoba memindahkan tumpukan senjata Don Quixote. Murka, Don Quixote menghantam kepala pria itu dengan tombaknya hingga terkapar. Tak lama kemudian, datang pengemudi dekle kedua. Tanpa banyak bicara, Don Quixote kembali mengayunkan tombaknya dan membuat kepala orang itu terbelah. Keributan itu mengundang semua orang di penginapan. Para pengemudi dekle lain melihat rekannya terluka, mulai melempari Don Quixote dengan batu. Melihat situasi semakin gawat, sang pemilik penginapan memutuskan untuk segera menabiskan Don Quixote. Dengan sebuah buku catatan utang sebagai kitab suci dan ditemani dua dara jelita, ia melakukan upacara dadakan. Ia menggumamkan doa-doa palsu, lalu menepuk leher dan punggung Don Quixote dengan pedangnya sendiri. Selesai, Don Quixote sekarang resmi menjadi kesatria. Tanpa membuang waktu, ia segera menaiki Rocinante dan pergi mencari petualangan, meninggalkan penginapan tanpa membayar sepeser pun, merasa telah mencapai puncak kemuliaan. Bab 4. Keadilan pertama dan pertemuan dengan para pedagang. Setelah meninggalkan kastil itu, Don Quixote teringat nasihat sang kastelan untuk membawa uang dan baju ganti. Ia pun memutuskan untuk pulang. Di tengah jalan, ia mendengar rentihan dari dalam hutan. Di sana, ia menemukan seorang petani bernama Juan Haldudo sedang mencambuki seorang anak laki-laki yang bernama Andres yang diikat di pohon. "Pengecut!" teriak Don Quixote dengan suara menggelegar. "Beraninya kau menyiksa yang lemah! Lepaskan dia dan bayarlah upahnya." Si petani ketakutan setengah mati melihat sosok aneh bersenjata lengkap itu bersumpah di hadapan Tuhan akan membayar Andres. Don Quixote merasa puas telah menegakkan keadilan, pergi dengan perasaan bangga. Namun, begitu Don Quixote menghilang dari pandangan, senyum licik tersenyum di bibir si petani. Ia kembali mengikat Andres dan mencampukinya 2 kali lebih keras sambil mengejek, "Panggil sana penyelamatmu itu, anak bodoh." Sementara itu, Don Quixote yang merasa telah melakukan perbuatan paling mulia hari itu, melanjutkan perjalanannya. Tak lama, ia berpas-pasan dengan serombongan pedagang dari Toledo. Seketika, imajinasinya bekerja. Ia menganggap mereka adalah rombongan kesatria pengembara.
ia menghadang mereka dan dengan angkuh menuntut agar mereka mengakui bahwa Dulcinea del Toboso adalah wanita tercantik di dunia. Para pedagang yang melihat tingkah lakunya yang aneh mencoba berunding. Salah satu dari mereka yang jenaka meminta Don Quixote untuk menunjukkan potret Dulcinea terlebih dahulu. Jika kami belum pernah melihatnya, katanya, bagaimana kami bisa mengakuinya? Tunjukkan saja potretnya, meskipun sekecil biji gandum, kami akan percaya. Don Quixote murka, pentingnya adalah kalian harus percaya. Mengakui dan bersungkah tanpa melihatnya, teriaknya. Ia memacu Rocinante dan menyerang pendagang itu. Sial baginya, Rocinante yang malang itu tersandung dan jatuh. Dan Quixote pun ikut terguling. Seorang kusir dekele dari rombongan itu kesal dengan kesombongan Don Quixote, mengambil patahan tombaknya dan memukulnya hampam-pampun hingga babak belur. Bab 5. Sang kesatria yang terluka dan penyelamat tak terduga. Tergeletak tak berdaya di tanah, Don Quixote yang malang tak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terasa remuk. Dalam kegilaannya yang semakin menjadi-jadi, ia mulai melantunkan bait-bait dari roman kesatria. Membayangkan dirinya adalah Valdovinos, kesatria yang terluka parah di tengah hutan belantara. "Di manakah kau, puan hatiku?" rintihnya, "yang tak merasakan sakitku." Kebetulan seorang petani dari desanya, Pedro Alonso, lewat dan melihatnya. Ia mengenali Alonso Quijana, tetangganya yang terhormat. "Tuan Quijana," katanya cemas, "siapa yang membuat Anda jadi begini?" Tapi Don Quixote yang pikirannya sudah melayang ke dunia lain, menjawab dengan mengidentifikasi dirinya sebagai Abindaraes, pahlawan Moor dari cerita lain yang pernah ia baca. Pedro Alonso sadar bahwa tetangganya sudah benar-benar gila, dengan sabar menaikkannya ke atas keledainya. Ia mengumpulkan senjata-senjata Don Quixote yang berserakan, mengikatnya di punggung Rocinante, dan menuntun mereka pulang. Sepanjang jalan, Don Quixote terus mengoceh tentang petualangan-petualangan fantastisnya, mencampur adukan berbagai kisah kesatria. Ia tiba di rumah saat malam tiba. Di sana, pendeta desa dan tukang cukur, teman-temannya, sedang mendengarkan keluh kesah keponakan dan pengurus rumah tangganya yang cemas karena Don Quixote telah hilang selama 3 hari. Melihatnya pulang dalam keadaan babak belur di atas keledai, mereka semua berlari menyambutnya. "Tahan," kata Don Quixote. "Aku terluka parah karena kesalahan kudaku. Bawa aku ke tempat tidur dan panggilkan penyihir bijak Urganda untuk menyembuhkan lukaku." Mereka membawanya ke tempat tidur, tetapi tak menemukan satupun luka, hanya memar di sekujur tubuh. Don Quixote menjelaskan bahwa ia terjatuh dari kuda setelah bertarung sengit dengan 10 raksasa. Akhirnya setelah diberi makan, ia pun tertidur lelap, meninggalkan teman-teman dan keluarganya dalam kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam. Bab 6. Pengadilan dan pembakaran buku-buku terkutuk. Keesokan paginya saat Don Quixote masih pulas tertidur, sang pendeta dan tukang cukur, Maese Nicolas, memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Mereka berdua sepakat bahwa sumber kegilaan Don Quixote adalah perpustakaan pribadinya yang dipenuhi oleh buku-buku kesatriaan yang mereka anggap terkutuk. Bersama sang keponakan dan pengurus rumah tangga yang sama-sama membenci buku-buku itu, mereka masuk ke ruangan terlarang tersebut. Di sana, lebih dari 100 buku tebal berjajar rapi. Sang pengurus rumah tangga dengan ketakutan yang tulus memercikkan air suci ke seluruh ruangan, khawatir ada penyihir yang bersembunyi di antara halaman-halaman buku itu. Dimulailah pengadilan buku. Sang pendeta bertindak sebagai hakim dan tukang cukur sebagai jurusita. Satu persatu buku-buku itu diperiksa. Amadis de Gaula sebagai buku kesatrian pertama yang dicetak di Spanyol nyaris dilempar ke api, tetapi akhirnya diampuni karena dianggap sebagai karya terbaik di genrenya. Namun buku-buku lanjutannya seperti Laxergas de Splandian tak seberuntuk itu. "Kebaikan sang ayah tak akan menyelamatkan si anak," kata sang pendeta dengan tegas. Dan buku itu pun dilempar ke halaman untuk dibakar. Buku-buku lain seperti Don Olivante de Laura dan Florimorte de Hircania juga ikut dihukum bakar karena dianggap penuh omong kosong dan gaya bahasanya yang kering. Namun beberapa buku puisi seperti Diana oleh Jorge de Montamayor dan La Galatea oleh teman mereka bernama Miguel de Cervantes diselamatkan dari api, meskipun dengan beberapa catatan kritis dari sang pendeta. Malam itu sang pengurus rumah tangga dengan semangat yang meluap-luap membakar tumpukan buku-buku terkotak itu di halaman belakang.
Api membubung tinggi, melahap kisah-kisah para kesatria dengan harapan asapnya akan membawa pergi kegilaan tuannya. Bab 7, penyihir Freston dan lahirnya seorang pengawal setia. 2 hari kemudian Don Quixote terbangun dan hal pertama yang ia cari adalah buku-bukunya. Ia berjalan mondar-mandir kebingungan karena tak menemukan ruangan perpustakaannya. Sang keponakan yang sudah dipersiapkan untuk sandiwara ini menjelaskan dengan wajah sedih bahwa seorang penyihir jahat telah datang menunggangi naga lalu membawa pergi seluruh ruangan beserta isinya dalam kepulan asap tebal. "Pasti itu Freston," seru Don Quixote dengan mata berbinar. "Penyihir musuh bebuyutanku. Ia iri dengan takdirku untuk menjadi kesatria terhebat. Maka ia mencoba menghalangiku dengan segala cara. Tapi ia tak akan berhasil." Selama 15 hari berikutnya, Don Quixote tinggal di rumah dengan tenang, memulihkan tenaganya. Ia banyak berbincang-bincang dengan pendeta dan tukang cukur, meyakinkan mereka bahwa dunia ini sangat membutuhkan kesatria pengembara untuk memberantas kejahatan. Selama masa itu, ia juga berhasil merekrut seorang pengawal. Ia adalah tetangganya, seorang petani miskin dengan istri dan anak yang memiliki perut buncit dan akal yang sederhana, bernama Sancho Panza. Ia merayunya dengan janji-janji yang paling manis. "Ikutlah denganku, Sancho, dan mungkin suatu saat nanti, dalam sekejap mata, aku akan memenangkan sebuah pulau dan menjadikanmu gubernurnya." Sancho Panza yang belum pernah mendengar janji semanis itu tergiur. Ia meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk mengabdi pada tuannya yang baru, dengan mimpi besar untuk menjadi seorang gubernur. Don Quixote menjual beberapa barangnya untuk mendapatkan uang, meminjam perisai bundar dari seorang teman, dan memperbaiki kembali tupi basi kardusnya. Suatu malam, tanpa pamit kepada siapapun kecuali sang bachelor, Don Quixote dan Sancho Panza memulai perjalanan mereka yang kedua. Sancho menunggangi keledainya yang setia, membawa kantong bekal perbekalan dan sebuah mimpi yang lebih besar dari perutnya. Bab 8, pertarungan melawan raksasa kincir angin. Saat mereka melintasi padang lamansa yang luas, Don Quixote melihat di jauh sekitar 30 atau 40 kincir angin yang berdiri gagah. "Lihatlah, Sancho," serunya dengan semangat yang membara. "Takdir membimbing kita lebih baik dari yang kita harapkan. Di sana ada 30 atau lebih raksasa mengerikan yang akan kuhadapi dalam pertempuran dan akan kubasmi dari muka bumi." "Raksasa apa, Tuan?" tanya Sancho mengucek matanya. "Yang Anda lihat itu bukan raksasa, tapi kincir angin. Lengan-lengan raksasa itu adalah baling-balingnya yang berputar di tiup angin." "Jelas sekali kau tidak berpengalaman dalam hal petualangan," jauh Don Quixote dengan nada meremehkan. "Mereka adalah raksasa. Jika kau takut, menyingkirlah dan berdoalah sementara aku menghadapi mereka dalam pertempuran yang hebat dan tidak seimbang ini." Tanpa menghiraukan teriakan Sancho yang mencoba menyadarkannya, ia memacu Rocinante dan menyerang kincir angin pertama. Ia menusukkan tombaknya ke salah satu baling-baling yang sedang berputar kencang. Angin yang kuat memutar baling-baling itu dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan tombak Don Quixote menjadi serpihan dan melamparkan dia dan Rocinante ke tanah. Sancho segera berlari menolong. "Bukankah sudah saya katakan itu kincir angin, Tuan?" sambil membantu tuannya yang kesakitan untuk berdiri. "Diam, Sancho. Itu pasti ulah penyihir Freston, musuh bebuyutanku. Ia mengubah para raksasa menjadi kincir angin untuk merampas kemuliaan kemenanganku. Tapi sihir jahatnya tidak akan mampu melawan ketajaman pedangku." Mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka melihat 2 biarawan Ordo Santo Benedictus menunggangi keledai besar, diikuti oleh sebuah kereta. "Penyihir jahat itu!" teriak Don Quixote lagi. "Mereka pasti menculik seorang putri di dalam kereta itu. Aku harus menyelamatkannya." Ia pun menyerang biarawan pertama, membuatnya jatuh dari keledainya. Biarawan kedua lari tunggang langgang ketakutan. Sancho melihat biarawan jatuh, segera mencoba melucuti jubahnya, menganggapnya sebagai rampasan perang yang sah. Namun para pelayan biarawan datang dan memukuli Sancho hingga pingsan. Sementara itu, Don Quixote mendekati kereta dan berbicara kepada seorang wanita di dalamnya. Seorang Nyonya Biskaya yang ia kira adalah sang putri yang diculik. Ia memintanya pergi ke Toboso dan melaporkan pembebasannya kepada Dulcinea. Bab 9, duel dengan orang Biscay yang gagah berani. Seorang pengawal dari rombongan kereta, seorang pria Biscay yang pemarah dan berdarah panas, tidak terima dengan ulah Don Quixote yang mengganggu perjalanan mereka. Ia menghardik Don Quixote dalam bahasa Spanyol yang terpatah-patah dan penuh amarah. "Pergi kau, ksatria sialan. Kalau tidak,
Demi Tuhan, akan kubunuh kau di tempat ini juga. Don Quixote merasa kehormatannya sebagai ksatria terhina, menjawab tantangan itu dengan tak kalah beraninya. Ia membuang tombaknya yang sudah patah, menghunus pedangnya, dan bersiap untuk duel. Pria Biscay itu yang tak bisa turun dari keledainya yang keras kepala, dengan cerdik menggunakan sebuah bantal empuk dari dalam kereta sebagai perisai. Pertarungan pun dimulai. Mereka saling menyerang dengan ganas. Pria Biscay itu berhasil mendaratkan pukulan telak di bahu Don Quixote, nyaris membelah zirahnya. Don Quixote meraung kesakitan sambil menyerukan nama Dulcinea, membalas dengan sebuah tebasan dahsyat yang mengenai bantal dan kepala lawannya. Pria Biscay itu jatuh dari keledainya, berlumuran darah. Don Quixote hendak menghabisinya, tetapi para wanita di kereta memohon ampun untuk pengawal mereka. Don Quixote setuju. Dengan satu syarat, pria itu harus pergi menghadap Dulcinea del Toboso dan menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak sang putri. Di titik inilah sang penulis asli, Cide Hamete Benengeli, secara misterius menghentikan ceritanya. Namun, narator kedua, Cervantes sendiri, dengan jenaka menceritakan bagaimana ia secara ajaib menemukan kelanjutan kisah ini dalam sebuah naskah tua berbahasa Arab yang ia beli di sebuah pasar lowak di Toledo. Naskah itu yang ditulis oleh Cide Hamete melanjutkan perspektif di mana cerita sebelumnya terpotong, menggambarkan dengan detail akhir dari pertarungan sengit itu dan petualangan-petualangan selanjutnya. Bab 10, Buah Kemenangan dan Balsam Ajaib. Setelah pertarungan usai, Sancho Panza yang baru saja siuman dari pukulan para pelayan biarawan segera menghampiri tuannya. Dengan mata berkinar-kinar, ia berlutut dan berkata, "Tuan Don Quixote, berilah aku pemerintahan atas pulau yang telah kita menangkan dalam pertempuran sengit ini. Aku merasa sanggup memerintahnya." "Sabar Sancho," jawab Don Quixote dengan bijak. "Petualangan seperti ini bukanlah petualangan yang menghadiahkan pulau, melainkan petualangan di persimpangan jalan di mana yang didapat hanyalah kepala retak atau telinga yang robek. Akan ada petualangan lain yang akan memberimu lebih dari sekedar pemerintahan." Telinga Don Quixote memang luka parah akibat sabetan pedang pria Biscay. Sancho menawarkan untuk mengobatinya dengan perban dan salep dari kantong perbekalannya. "Itu semua tidak perlu," jawab Don Quixote dengan penuh percaya diri. "Jika saja aku ingat cara membuat balsam verabras yang ajaib. Setetes saja dari balsam itu bisa menyembuhkan luka apapun dalam sekejap mata." Ia kemudian bersumpah, demi janjinya sebagai kesatria, tidak akan makan di atas taplak meja atau tidur bersama istrinya jika ia punya, sampai ia membalas dendam atas topi bajanya yang rusak dan merebut topi baja lain yang serupa dari kesatria lain. Sancho mencoba menasihatinya, mengatakan bahwa di jalan yang mereka lalui tidak ada kesatria bersenjata, hanya para kusir dan pengemudi keledai yang mungkin belum pernah mendengar kata topi baja seumur hidupnya. "Kau salah Sancho," jawab Don Quixote dengan keyakinan penuh. "Kita tak akan berjalan 2 jam pun di persimpangan ini tanpa bertemu dengan orang-orang bersenjata yang siap untuk petualangan baru." Sambil melanjutkan perjalanan, mereka membahas tentang kebiasaan makan para kesatria. Don Quixote menjelaskan bahwa kesatria sejati seringkali tidak makan berhari-hari atau hanya memakan buah-buahan dan rempah-rempah yang mereka temukan di alam liar. Sancho yang perutnya selalu keroncongan mendengarkan dengan setengah hati sambil mengunyah roti dan keju, merasa sangat puas dengan takdirnya sebagai seorang pengawal, bukan sebagai kesatria yang harus menahan lapar. Bab 11. Diskursus zaman keemasan di antara para gembala kambing. Setelah petualangan yang melelahkan, Don Quixote dan Sancho menemukan ketenangan sesaat di antara sekelompok gembala kambing yang ramah. Mereka disambut dan diajak berbagi makan malam sederhana. Daging kambing rebus, keji keras, dan anggur yang mengalir deras dari kantong kulit.
Duduk di atas alas kulit domba, di bawah langit bertintar, Don Quixote merasa terinspirasi. Sambil memegang segenggam biji ek, ia memulai sebuah pidato yang tak terduga tentang zaman kemasan. Wahai masa yang berbahagia, masa di mana kata milikku dan milikmu belum ada. Di masa itu, Allah menyediakan segalanya. Sungai mengalirkan air jernih, pohon ek memberikan buahnya yang manis, dan lebah menawarkan madunya tanpa pamrih. Para gadis jelita berjalan bebas di lembah, dihiasi daun-daun ivy, bukan sutra dan permata. Kejujuran adalah satu-satunya bahasa dan cinta tidak mengenal tipu daya. Para gembala mendengarkan dengan mulut ternganga. Takjub sekaligus bingung oleh kata-kata sang kesatria yang terdengar seperti khotbah dari dunia lain. Sancho sementara itu lebih fokus pada biji ek yang bisa dimakan dan kantong anggur yang terus beredar. Setelah pidato Don Quixote selesai, suasana hening dipecahkan oleh suara rebab yang merdu. Seorang gembala muda bernama Antonio menyanyikan sebuah lagu cinta yang menyayat hati tentang cintanya yang tak berbalas pada seorang gembala kambing bernama Olala. Malam itu, di tengah kesederhanaan para gembala, Don Quixote merasa secercah keindahan puitis yang selama ini hanya ia temukan dalam buku-bukunya. Sebelum mereka tidur, salah satu gembala yang baik hati mengobati telinga Don Quixote yang luka dengan ramuan daun rosemary yang dikunyah dan dicampur garam. Sebuah obat tradisional yang ternyata sangat manjur. Bab 12, Kisah Tragis Gembala Pujangga dan Sang Dara Kejam. Saat mereka masih berbincang di sekitar api unggun, datanglah seorang gembala lain dari desa membawa kabar duka yang mengejutkan. Cristosomo, seorang pemuda terpelajar yang kaya raya dan memutuskan untuk menjadi gembala, telah meninggal dunia. Kabar yang beredar menyebut ia meninggal karena patah hati. Penyebabnya adalah seorang gadis gembala namanya Marcella, putri seorang tuan danah kaya yang kecantikannya telah membuat banyak pria di seluruh penjuru negeri menjadi gila. Don Quixote, yang hidungnya selalu bisa mencium bau petualangan dan drama, langsung tertarik. Seorang gembala tua bernama Pedro kemudian menceritakan kisahnya lengkap. Marcella, yang menjadi yatim piatu sejak kecil, tumbuh menjadi gadis yang luar biasa cantik. Namun ia menolak semua lamaran dari para pemuda bangsawan dan kaya. Sebaliknya, ia memilih untuk menjadi gembala, berkeliaran di pegunungan dengan bebas, ditemani oleh gadis gembala kambing lain. Kecantikannya yang liar dan sikapnya yang acuh tak acuh telah menyiksa banyak pemuda, termasuk Cristosomo yang malang. Pemuda yang ditolak cintanya itu mengukir nama Marcella di setiap batang pohon, memenuhi lembah dengan lagu-lagu sedih dan ratapan putus asa. Mereka menyebutnya kejam, dingin seperti marmer. Sementara ia terus menikmati kebebasannya, tak tersentuh oleh panah asmara mereka. Cristosomo dalam surat wasiatnya meminta untuk dimakamkan di tempat ia pertama kali melihat Marcella. Sebuah permintaan aneh yang membuat para pemuka agama di desa bingung. Don Quixote merasa terpanggil oleh kisah tragis ini, memutuskan ia harus menghadiri pemakaman Cristosomo keesokan harinya. Bab 13, Pemakaman di Hutan dan Pembelaan Seorang Wanita Merdeka. Keesokan paginya, Don Quixote, Sancho, dan para gembala berangkat menuju tempat pemakaman. Di jalan, mereka bertemu dengan rombongan lain yang juga penasaran dengan kisah Crisostomo, termasuk seorang pria terpelajar bernama Vivaldo. Don Quixote tak menyia-nyiakan kesempatan, memberikan ceramah panjang lebar tentang pentingnya dan kemuliaan ordo kesatria pengembara, menjelaskan bahwa tugas mereka adalah membela yang lemah dan menegakkan keadilan, sebuah konsep yang terdengar asing di telinga para pelancong itu. Mereka tiba di sebuah tempat di kaki gunung, di mana teman-teman Crisostomo yang juga berpakaian seperti gembala sedang menggali liang lahat. Di atas sebuah usungan, terbaring jenazah pemuda itu, tampak damai namun pucat, dikelilingi oleh buku-buku dan kertas-kertas berisi puisi. Ambrosio, sahabat karib Crisostomo, dengan suara bergetar menceritakan bagaimana di tempat inilah sahabatnya pertama kali melihat dan terakhir kali ditolak mentah-mentah oleh Marcella.
Tiba-tiba di puncak tebing di atas mereka muncullah Marcella dengan kecantikan yang bahkan melebihi desas-desus tentangnya. Ambrosio langsung menuduhnya datang untuk menikmati kemenangannya atas kematian Krisostomo. Namun Marcella dengan ketenangan yang luar biasa angkat bicara. "Aku dilahirkan bebas," katanya dengan suara yang jelas dan tegas. "Dan untuk hidup bebas, aku memilih kesunyian di padang ini. Surga memberiku kecantikan, tetapi tidak mewajibkanku untuk membalas canda setiap orang yang mencintaiku. Aku tidak pernah memberinya harapan palsu. Kematiannya adalah akibat dari keras kepalanya sendiri dan keputusasaannya yang tak beralasan, bukan kekejamanku." Setelah menyampaikan pidatonya yang kuat dan penuh logika, ia berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Don Quixote yang biasanya melihat naga dikincir angin, kali ini melihat kebenaran. Ia sangat terimpresi dengan kecerdasan dan semangat kemerdekaan gadis itu. Ia mengangkat pedangnya dan menyatakan bahwa siapapun yang berani mengikuti atau mengganggu Marcella yang mulia akan berhadapan dengannya. Bab 14, lagu putus asa dan akhir dari sebuah tragedi. Sebelum kemunculan Marcella yang dramatis, Vivaldo telah meminta izin Ambrosio untuk membaca salah satu tulisan terakhir Grisostomo. Kertas itu berjudul Lagu Putus Asa. Dengan suara yang hikmat, Vivaldo membacakan puisi panjang yang merupakan curahan hati seorang kekasih yang ditolak. Puisi itu penuh dengan perihan, tuduhan kecemburuan, dan keputusan asaan yang mendalam. Grisostomo melukiskan penderitaannya yang tak tertahankan, merasa dikhianati dan ditinggalkan, dan bagaimana ia memilih kematian sebagai satu-satunya jalan keluar dari siksaan cinta. Para pendengar, termasuk Don Quixote, tersentuh oleh kata-kata puitis yang menyayat hati itu. Namun beberapa dari mereka, seperti Vivaldo, merasa isi puisi itu bertentangan dengan reputasi Marcella yang terhormat, karena puisi itu secara implisit menuduhnya tidak setia. Ambrosio kemudian menjelaskan bahwa Grisostomo menulis lagu itu saat ia sedang mengasingkan diri dari Marcella atas kemauannya sendiri untuk menguji perasaannya. Dalam kesendirian itu, ia disiksa oleh kecemburuan imajiner dan ketakutan tak beradasar yang kemudian ia tuangkan ke dalam puisinya. Penjelasan Ambrosio dan kemunculan Marcella dengan pembelaannya yang logis meluruskan kesalahpahaman tersebut. Setelah Marcella pergi, upacara pemakaman dilanjutkan. Jenazah Grisostomo diturunkan ke liang lahat dan kertas-kertas puisinya sesuai wasiatnya dibakar di atas api menjadi abu bersama dengan cintanya yang tak sampai. Di atas makamnya diletakkan sebuah batu dengan epitaf yang berbunyi, "Di sini terbaring tubuh seorang kekasih yang dibunuh oleh kekejaman seorang gadis cantik yang tak tahu berterima kasih." Dengan demikian, berakhirlah kisah tragis Sang Gembala Pujangga, sebuah drama pastoral di tengah petualangan gila Don Quixote. Bab 15, amukan Rocinante dan hujan pukulan dari para pengemudi kuda poni. Setelah menghadiri pemakaman yang penuh drama, Don Quixote dan Sancho melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tiba di sebuah padang rumput yang hijau dan subur di tepi sungai yang jernih, tempat yang sempurna untuk beristirahat. Saat mereka sedang menikmati bekal, Rocinante, kuda Don Quixote, yang biasanya bersikap layaknya seorang filsuf wah, tiba-tiba menunjukkan sisi liarnya. Ia mencium bau suku rumput kuda poni betina dari Galicia yang sedang merumput dengan damai di dekat situ. Didorong oleh naluri purba yang tak bisa ia tahan, Rocinante tanpa meminta persetujuan tuannya, berlari kecil dengan langkah yang agak genit mendekati para kuda poni itu, berniat untuk berkenalan. Namun, para kuda poni betina itu yang tampaknya lebih tertarik pada rumput segar daripada rayuan seekor kuda kurus menyambutnya dengan tendangan dan gigitan yang ganas. Para pengemudi kuda poni, sekelompok pria kasar dari Yangues, melihat kuda mereka diganggu. Tanpa basa-basi, mereka segera datang membawa tongkat-tongkat kayu besar. Mereka memukuli Rocinante tanpa ampun hingga kuda malang itu roboh ke tanah. Don Quixote dan Sancho yang melihat kejadian itu dari jauhan segera berlari untuk menolong. "Ini bukan kesatria, Sancho, tapi orang-orang rendahan yang barbar. Kamu boleh membantuku membalaskan dendam atas penghinaan yang keji terhadap Rocinante." Namun jumlah mereka jelas tidak seimbang. Para pengemudi kuda poni yang berjumlah lebih dari 20 orang itu mengeroyok Don Quixote dan Sancho.
Dengan ayunan tongkat mereka yang ganas dan membabi buta, mereka membuat Sancho tersungkur terlebih dahulu. Kemudian giliran Don Quixote yang dihajar hingga jatuh terkapar tepat di samping Rocinante yang masih mengerang kesakitan. Setelah puas melampiaskan amarah mereka, para pengemudi itu dengan santai mengumpulkan kuda-kuda mereka dan pergi, meninggalkan Don Quixote dan Sancho dalam keadaan babak belur, penuh memar dan terhina. Bab 16, malam penuh kekacauan di penginapan yang dikira kastil. Dengan tubuh yang terasa remuk dan tulang yang seakan retak, Don Quixote dan Sancho dengan susah payah berhasil bangkit. Mereka tertatih-tatih melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah penginapan. Tentu saja, di mata Don Quixote yang penuh fantasi, penginapan sederhana itu kembali dianggap sebagai kastil megah. Pemilik penginapan, istrinya, putrinya yang cantik, dan seorang pelayan wanita dari Asturias yang bermata juling bernama Maritornes dengan iba merawat luka-luka mereka. Malam itu pikiran Don Quixote kembali melayang ke negeri dongeng. Ia membayangkan bahwa putri pemilik penginapan yang ia anggap sebagai putri kastelan yang mempesona telah jatuh cinta padanya dan akan mengunjunginya secara diam-diam di kamarnya. Di sisi lain, Maritornes, si pelayang, sebenarnya telah berjanji untuk bertemu dengan seorang pengemudi keledai yang juga menginap di sana, di kamar yang sama. Di tengah kegelapan malam yang pekat, Maritornes menyelinap masuk ke dalam kamar. Namun ia salah arah dan malah menabrak tempat tidur Don Quixote. Sang kesatria yang mengira itu adalah putri idamannya, segera memeluknya dengan erat dan mulai membisikkan kata-kata cinta yang puitis dan berbunga-bunga. Si pengemudi keledai yang mendengar suara-suara aneh dari kamar sebelah menjadi cemburu buta. Ia menyerbu masuk dan tanpa banyak bicara menghadiahi rahang Don Quixote dengan sebuah pukulan keras hingga darah menyembur dari mulutnya. Tempat tidur yang sudah reyot itu pun ambruk di bawah beban tambahan, menimbulkan suara gaduh yang luar biasa. Keributan itu membangunkan pemilik penginapan yang langsung mengira Maritornes sedang berbuat onar. Ia masuk sambil marah-marah. Sancho yang terbangun karena keributan itu mengira ia sedang diserang oleh mimpi buruk dan mulai memukul ke segala arah dalam kegelapan. Dan beberapa pukulannya mendarat di tubuh Maritornes. Maritornes yang kesakitan membalas pukulan Sancho. Si pengemudi keledai melihat kekasihnya diserang ikut memukulin Sancho. Pemilik penginapan yang marah pada pelayannya ikut memukuli Maritornes. Kekacauan total pun terjadi di dalam kamar yang gelap gulita itu. Puncaknya, seorang petugas dari Persaudaraan Suci, semacam polisi pada masa itu, yang kebetulan menginap di sana ikut masuk dan mencoba melerai perkelahian massal yang absurd itu. Bab 17. Balsam ajaib dan lambaian di atas selimut. Setelah perkelahian buta di tengah kegelapan itu mereda, Don Quixote yang sudah siuman kembali ke dunia fantasinya. Ia semakin yakin bahwa kastil itu berhantu dan dipenuhi oleh para penyihir. Ia kemudian teringat akan resep balsam Fierabras yang legendaris, sebuah ramuan ajaib yang konon bisa menyembuhkan segala macam luka dalam sekejap. Ia meminta Sancho untuk mengambilkan minyak, anggur, garam, dan rosemary dari pemilik penginapan. Dengan bahan-bahan sederhana itu, ia merebus sebuah ramuan ajaib di atas api kecil, sambil menggumamkan lebih dari 80 doa Bapa Kami dan Salam Maria. Setelah ramuan itu selesai, ia meminum hampir setengah kendi. Efeknya sungguh dramatis. Ia muntah hebat hingga tak ada lagi yang tersisa di perutnya. Lalu berkeringat deras dan tertidur pulas. Ajaibnya, ketika ia bangun 3 jam kemudian, ia merasa segar bugar dan sembuh total dari luka-lukanya. Sancho yang takjub melihat kesembuhan instan tuannya, tanpa ragu ikut meminum sisa ramuan itu. Namun, perutnya yang terbiasa dengan makanan petani sederhana bereaksi dengan cara yang jauh berbeda. Ia menderita mual yang hebat, pusing dan keringat dingin yang luar biasa, hingga ia merasa ajalnya sudah dekat. Ia muntah-muntah hebat hingga membuat tempat tidurnya basah kuyup oleh cairan yang tak terlukiskan. Keesokan paginya, Don Quixote yang merasa sudah fit untuk berpetualang lagi, bersiap melanjutkan perjalanan.
Ia mencoba pergi tanpa membayar dengan alasan mulia bahwa hukum kesatriaan membebaskan para kesatria dari segala biaya penginapan sebagai imbalan atas kesulitan yang mereka alami dalam membela dunia. Tentu saja, pemilik penginapan tidak terima. Ia menagih Sancho. Ketika Sancho juga menolak membayar dengan alasan yang sama, kesabaran orang-orang di penginapan habis. 4 pemintal wol, seorang pembuat jarum dan 2 tetangga menangkap Sancho, membentangkan sebuah selimut dan mulai melemparkannya ke udara berulang-ulang seperti anjing di karnaval, hingga mereka lelah dan puas. Bab 18. 2 awan debu yang menjadi 2 pasukan besar. Sancho, dengan tubuh yang terasa remuk redam dan harga diri yang tercabik-cabik, berhasil menyusul tuannya. Ia mengeluh tentang nasibnya yang malang sebagai pengawal seorang kesatria gila. Don Quixote seperti biasa punya penjelasan sendiri. Pasti itu adalah hantu-hantu dan penyihir dari kastil terkutuk itu, Sancho, katanya dengan penuh keyakinan. Aku melihatmu dilempar-lempar, tetapi aku tak bisa memanjat dinding untuk menolongmu, karena aku pasti sedang disihir oleh kekuatan jahat mereka. Saat mereka sedang berdebat tentang insi dan selimut itu, Don Quixote melihat 2 awan debu besar membubung di kejauhan, datang dari arah yang berlawanan. Seketika, matanya berbinar dan imajinasinya kembali membara liar. Inilah harinya, Sancho, serunya dengan suara menggelegar. Hari di mana takdir akan menunjukkan kebaikannya padaku. Awan debu itu adalah 2 pasukan besar yang akan bertempur di padang ini. Yang satu dipimpin oleh Kaisar Alifan Faron dari Pulau Trapobana yang agung, dan yang satunya lagi adalah musuh bebuyutannya, Raja Pentapolin dari lengan yang tersingsing. Ia kemudian dengan detail yang luar biasa mulai mendeskripsikan para kesatria dan pahlawan yang ada di kedua pasukan imajiner itu. Ia menyebutkan nama-nama mereka yang terdengar eksotis, seperti Laur Kalko, penguasa jembatan perak, dan Miko Kolembo, adikbati Agung Kiorosia. Ia melukiskan lambang-lambang di perisai mereka, singa bermahkota, 3 mahkota perak, bahkan seekor kucing emas. Sancho, yang hanya melihat debu dan mendengar suara embikan dari kejauhan, mencoba menyela. Tuan, saya tidak melihat kesatria atau raksasa manapun. Mungkin ini juga ulah sihir, seperti hantu-hantu semalam. Itu karena kamu takut, Sancho, jawab Don Quixote dengan penuh keyakinan. Rasa takut telah mengaburkan pandangan dan pendengaranmu. Tidakkah kamu dengar ringkihan kuda perang, suara trompet yang memegahkan telinga, dan gemuruh genderang yang menggetarkan bumi? Saya tidak mendengar apa-apa, Tuan, selain suara embikan domba dan kambing, kata Sancho dengan polos. Bab 19. Pertempuran epik melawan domba dan pertemuan dengan rombongan duka. Mengabaikan peringatan Sancho yang masuk akal, Don Quixote memacu Rocinante dan menyerbu ke tengah-tengah pasukan yang sebenarnya adalah sekawanan besar domba yang sedang berjalan dengan tenang. Ia menusuk mereka dengan sisa tombaknya, seolah-olah mereka adalah musuh paling mematikan. Para gembala yang melihat ternak mereka diserang oleh orang gila berteriak-teriak, lalu mulai mengeluarkan senjata andalan mereka, katapel. Hujan batu pun menghujani Don Quixote. Sebuah batu menghantam rusuknya, mematahkan 2 di antaranya. Batu lain mengenai tangannya dan menghancurkan botol berisi sisa balsam Viraberas, sekaligus merontokkan beberapa gigi dan gerahamnya. Pukulan-pukulan telak itu akhirnya membuatnya jatuh dari kuda. Para gembala mengira ia sudah mati, segera mengumpulkan ternak mereka, termasuk 7 domba yang telah menjadi korban kepahlawanan Don Quixote, dan pergi. Sancho turun dari bukit untuk menolong tuannya. Don Quixote masih berkesiras bahwa penyihir jahat Freston telah mengubah pasukan musuh menjadi domba untuk mencuri kemenangannya. Saat Sancho mencoba memeriksa mulut tuannya untuk melihat berapa gigi yang tanggal, Don Quixote yang perutnya bergejolak karena sisa balsam yang terminum memuntahkan isinya tepat ke janggut Sancho yang penuh kasih.
Dalam keadaan yang menyedihkan dan bau, mereka melanjutkan perjalanan. Malam harinya, mereka melihat sebuah prosesi aneh. Sekelompok orang berjubah putih membawa obor dan sebuah usungan jenazah yang ditutupi kain hitam. Tentu saja, Don Quixote menganggap ini adalah petualangan baru. Ia mengira mereka adalah penjahat atau hantu yang menculik seorang kesatria yang terluka atau mati. Ia menghadang rombongan itu dan menuntut penjelasan. Salah satu dari mereka yang ternyata seorang sarjana muda mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah para pendeta yang sedang mengantar jenazah seorang pria yang meninggal karena demam ke Segovia untuk dimakamkan. Namun Don Quixote sudah keburu menyerang. Ia menjatuhkan sarjana itu dari keledainya, mematahkan kakinya, dan membuat seluruh rombongan lari kocar-kacir ketakutan. Bab 20. Petualangan malam yang mengerikan dan kisah yang tergantung. Setelah rombongan duka yang malang itu lari tunggang langgang, sarjana muda yang kakinya patah itu dengan sabar menjelaskan kepada Don Quixote bahwa mereka bukanlah penjahat, melainkan para pendeta yang sedang menjalankan tugas suci. Don Quixote menyadari kesalahannya, meminta maaf dengan gaya seorang kesatria, dan menjelaskan bahwa tugasnya adalah menolong yang tertindas dan melawan kejahatan dimanapun ia menemukannya. Ia kemudian dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai Don Quixote de la Mancha, yang juga dikenal sebagai kesatria dengan wajah muram. Nama ini muncul begitu saja di benaknya, terinspirasi oleh wajahnya yang pucat dan giginya yang ompong setelah pertempuran melawan para gembala. Atas saran Sancho, yang sangat takut akan pembalasan dari persaudaraan suci, mereka segera meninggalkan tempat itu dan masuk lebih dalam ke pegunungan Sierra Morena. Malam harinya, mereka beristirahat di bawah pohon-pohon ek yang rindang. Mereka mendengar suara yang mengerikan, suara gemericik air yang sangat deras, bercampur dengan suara dentangan besi dan rantai yang berirama dan tanpa henti. Don Quixote yang hatinya terbuat dari baja dan semangatnya ditempa oleh petualangan, langsung bersemangat. Ini pasti petualangan yang hebat dan berbahaya, Sancho. Aku dilahirkan untuk menghadapi tantangan seperti ini. Sancho yang jiwanya terbuat dari kapas dan nyalanya sekecil kacang, gemetar ketakutan. Ia memohon dengan sangat agar tuannya menunggu sampai pagi. Untuk mencegah tuannya pergi sendirian ke dalam kegelapan yang menyeramkan itu, Sancho diam-diam mengikat kedua kaki Rocinante dengan tali kekang keledainya. Ketika Don Quixote mencoba memajuk kudanya, Rocinante hanya bisa melompat-lompat di tempat. Don Quixote yang sama sekali tidak curiga pada Sancho dan mengira ini adalah ulah sihir, dengan enggan setuju untuk menunggu. Untuk menghabiskan waktu, ia meminta Sancho bercerita. Sancho pun memulai sebuah kisah yang sangat panjang dan berbelit-belit tentang seorang gembala yang harus menyeberangkan 300 ekor kambingnya satu persatu dengan perahu kecil. Ia meminta Don Quixote untuk menghitung jumlah kambing yang sudah menyeberang. Ketika Don Quixote yang pikirannya sudah lelah mengaku lupa, Sancho dengan seenaknya menyatakan ceritanya selesai karena hitungannya sudah salah. Di tengah malam, Sancho yang tak bisa menahan panggilan alam, buang air besar diam-diam. Tak sangka, bau busuknya sampai ke hidung Don Quixote. "Sepertinya kau sangat ketakutan, Sancho," kata Don Quixote sambil menutup hidungnya. Ketika fajar akhirnya menyingsing, mereka dengan hati-hati mendekati sumber suara. Ternyata suara mengerikan yang mereka dengar semalaman hanyalah 6 buah palu besar bertenaga air yang digunakan di sebuah pabrik kain untuk memukul-mukul wol. Don Quixote terdiam karena malu, sementara Sancho tak bisa menahan tawanya.